kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast yang selalu menemani Anda hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Yang sedang di rumah, yang sedang masak, atau misalnya ada juga yang sedang bekerja, kita selalu on air atau kita selalu upload setiap hari YouTube 2 hari sekali. Videonya silahkan dicek saja. Dan langsung saja kalau misalnya teman-teman merasa bahwa podcast ini sangat bermanfaat, di subscribe dan juga disebarkannya. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan mendengarkan podcast ini kita mendapatkan perubahan atau misalnya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, silakan langsung saja di sharing pengalamannya, bisa melalui link deskripsi di bawah. Kita sudah sediakan semuanya, ada link untuk bertanya, ada link untuk mengikuti grup Telegram dan WA juga, ada juga link untuk membaca artikel Beyond Education Podcast ya. Langsung saja. Jadi jangan merasa aduh ini materinya kena copyright enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau atau misalnya viewers Beyond Education semuanya ingin menjelaskan kembali atau misalnya mengisi seminar dengan materi-materi kita tidak akan mengcopyright atau misalnya melaporkan teman-teman semuanya, karena semuanya ini kita buat untuk melayani masyarakat. Ya, jadi pada hari ini kita akan sesi monolog. Jadi saya akan menjelaskan beberapa isu-isu terpenting atau misalnya 7 hal-hal yang memang di dunia parenting ini sangat-sangat sering dipertanyakan. Apalagi sekarang parenting kita mengetahui bahwa yang mau menikah, ya atau misalnya yang belum menikah, yang lagi pacaran atau misalnya yang berniat untuk berkeluarga, kadang ketika kita berpikir untuk menjadi atau kita menikah, itu persiapannya itu ya hanya sebatas persiapan pesta pernikahan, hanya sebatas persiapan undangan-undangan, hanya sebatas persiapan seperti cuman hal-hal yang memang itu dikatakan tidak terlalu penting lah. Karena apa? Karena menikah itu atau misalnya menjadi orang tua itu bukan hanya tentang mempersiapkan itu semua. Tetapi banyak orang yang ingin menjadi orang tua tapi tidak belajar dulu menjadi orang tua. Saya tidak bisa menyalahkan. Karena apa? Karena memang orang tua itu tidak ada sekolahnya. Ada nggak sekolah menjadi orang tua? Sekolah orang tua atau misalnya sekolah yang memang khusus untuk menjadi orang tua baik? Nggak ada. Selama ini pola-pola pengasuhan, pola-pola apapun itu, kita mendapatkan pola tersebut dari orang tua kita. Orang tua kita dapat dari orang tua kita. Orang tuanya lagi, orang tua kita dapat dari orang tuanya lagi. Jadi pola pengasuhan itu adalah dikatakan turun-temurun dan tidak ada bakunya, tidak ada yang baiknya seperti apa. Makanya saya bingung, kenapa orang yang mau jadi orang tua tapi tidak pernah belajar jadi orang tua itu jadinya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Makanya di sini saya akan bahas tentang hal-hal yang biasanya sering orang tua muda atau pasangan muda yang sering dibahas atau misalnya sering ditanyakan, sering juga menjadi permasalahan gitu kan. Kita bahas melalui referensi yang saya baca dari voi.id seperti itu ya. Jadi 7 topik parenting yang kerap bikin galau para orang tua baru. Di sini siapa yang menjadi orang tua baru ya? Nih, 7 topik ini biasanya sering dipertanyakan ya. Mari kita baca. Yang pertama adalah ini sebelum jadi orang tua kan anak itu lahir ya. Lahir itu pasti memerlukan gizi-gizi. Nah, ini biasanya ada keributan juga nih masalah gizi-gizi. Masalah pemberian susu, apakah pemberian ASI atau susu formula gitu. Biasanya sering menjadi peributan gitu. Maksudnya ada yang mengatakan bahwa harus ASI, ada yang mengatakan nggak apa-apa nggak ASI, yang penting susu formula juga nggak jadi masalah. Ada yang mengatakan beberapa hal yang terkait tentang gizi, ada yang sampai bertengkar tuh. Ada biasanya keluarga dari bapaknya berpendapat bahwa harus ASI, keluarga dari ibunya berpendapat bahwa gak apa-apa, gak harus ASI. Ini kan menjadi dilema ya, dilema sebagai orang tua baru yang memiliki anak. Anaknya belum jadi apa-apa udah rame gitu.
Udah kita ribut duluan. Ketika anaknya masih kecil pun kita meributkan tentang hal itu. Jadi pada dasarnya sih terkait pemberian ASI atau susu formula ini sebenarnya dikatakan bahwa oleh dokter siapapun itu merupakan salah satu kebutuhan. Ya, sebaiknya memang untuk kebutuhan gizi bayi itu dicukupi dari mulai 0 sampai 6 bulan. Itu disebut namanya ASI eksklusif. Ya, seperti itu. Tapi ada yang tidak memungkinkan kan? Misalnya ada orang yang tidak keluar air ASI, atau ada orang yang tidak air ASI-nya berhalangan. Apakah harus diganti dengan susu formula? Iya. Karena apa? Karena bayi itu mau seperti apapun mereka harus masuk yang namanya gizi. Jangan sampai memaksakan atau sama sekali mencari alternatif yang bukan peruntukan untuk bayi. Misalnya bayi 1 bulan atau 2 bulan sudah dikasih nasi. Nah, gimana sih orang tua baru menghadapi ini gitu? Sekarang zaman teknologi sudah banyak, dokter online sudah banyak, terus lagi konsultasi online sudah banyak. Nah, untuk gizi si kecil, ya, untuk gizi si kecil ini bisa kita tanyakan ke berbagai media. Bisa kita tanyakan ke berbagai atau searching di kanal-kanal YouTube, di Google, itu banyak sekali penjelasan-penjelasan yang mencerahkan. Nah, seperti ini orang tua muda ketika mengurus bayi untuk masalah gizi, nah itulah biasanya awal dari pertama kali Anda semuanya para orang tua muda menyadari bahwa mengurus anak itu tidak mudah. Itu baru dari gizinya saja. Ya, saya sarankan kepada orang tua muda terkait gizi ini banyak-banyak berkonsultasi, banyak-banyak berkomunikasi, banyak-banyak mencari pengalaman, menanyakan pengalaman, dan saya kira dengan seperti itu akan sangat teratas. Dan jangan gugup ketika menghadapi masalah. Anak sakit, anak tiba-tiba kuning, atau misalnya bayi tiba-tiba baru lahir dia air liurnya keluar terus. Jangan panik, semua bisa dihadapi, semua bisa diatasi, asal kita memahami bahwa ujian yang diberikan Tuhan kepada kita itu tidak akan melebihi dari kapasitas kita. Jadi apapun masalahnya tentang problem anak ketika dia kecil, hadapi saja, jalani saja. Jangan misalnya anak saya otaknya membesar, atau misalnya hypocerebrum, dia otaknya membesar jadi kayak kekurangan cairan gitu, terus kita menyerah, membuang anak kita, menyerahkan kepada orang lain, atau sampai-sampai membunuh anak kita gitu ya. Itu sampai tindakan kriminal seperti itu. Jangan seperti itu, karena anak itu dititipkan kepada kita bukan tanpa alasan. Makanya orang tua muda harus paham bagaimana cara mengatasi masalah gizi dan juga masalah kesiapan untuk memiliki anak di awal-awal anak itu lahir. Banyak perdebatan di sini kadang-kadang. Ada yang ribet banget yang ngurus anak, kurang tidur. Ada yang sekarang tuh yang lagi ngetren itu child free. Child free itu membuat kita tetap muda gitu. Dan dari mana itu ceritanya? Dari mana itu ceritanya? Child free itu membuat kita tetap muda. Karena dengan tidak punya anak, kita bisa jalan-jalan, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa menjadi yang kita mau gitu. Nah, itu sudah ada di media sosial, ada pernyataan seperti itu. Tapi ada yang pro, ada yang kontra. Seperti biasa ya, sebuah statement pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang mengatakan, oh iya betul, mending gak punya anak gitu, daripada punya anak ribet, biayain, sekolahin dan bla 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 gitu ya. Tapi ada yang mengatakan kebanyakan sih dari bagian dari segi agama, kalau tidak punya anak nanti tidak punya keturunan dan lain-lain. Nah, itu adalah pilihan. Tetapi sebaiknya karena kita sebagai manusia, maka pilihlah yang terbaik. Hati-hati ketika menanggapi sebuah media sosial untuk orang tua atau pasangan muda.